Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in asyariin wa ulama'i wa waliyallahu syekhatul Fadil Jailani wa ila yawmil marhum bagi haji kan masyhuri bin sastra ulama wa ila yawmil marhum Bapak Ustaz Ridwan Saudara kita wa ila wahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi kuliah desa beneran khusus Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore yang alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana masih dipasihan kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana masih dikehendaki untuk thalabul ilmi yang semoga karena urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masih masuk ke dalam pembahasan kaitannya dengan Isra dan Mi'raj, yang mana pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, yang mana kita sudah ketahui bersama bahwa sudah menjadi syarat mutlak kita untuk meninggalkan semua kesenangan dunia jika kita ingin menjadi penduduk akhirat. Maka istilah Isra dan Mi'raj digambarkan Kanjeng Nabi menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Mengapa Rasulullah digambarkan? Apakah Isra Mi'raj ini ruhnya saja, atau Rasulullah itu jasad dan ruhnya? Ini di kalangan ulama itu khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu jasad dan ruhnya, jasadnya ya ruhnya itu diperjalankan oleh Allah sampai ke langit 7. Ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan perjalanan spiritual Rasulullah, yang mana itu hanya biruhin faqat, hanya ruhnya saja yang diperjalankan oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Maka di sini kita mengambil suatu pelajaran yang penting, bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu adalah kesempurnaan, ya laku zahirnya, sempurna juga laku batinnya.
Syarat mutlak untuk kita bisa mi'raj, bertemu Allah di Sidratul Muntaha, yang mana sejatinya Sidratul Muntaha itu hakikatnya ada di dalam hati kita, yang mana dalam hati kita dan di luar hati kita itu tidak ada bedanya. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara di dalam hati kita dengan di luar hati kita. Karena semua itu diselimuti oleh kekosongan hidup, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat mutlak agar kita bisa mi'raj, yaitu meninggalkan dunia. Semakin terbang ke atas sana, dunia itu semakin kecil banget. Saking luasnya alam semesta ini, digambarkan oleh Rasulullah, langit pertama dibandingkan langit kedua itu ibarat satu cincin di atas luasnya padang pasir. Kita ini berada di langit pertama. Langit pertama terdiri dari beberapa galaksi. Ada galaksi Bima Sakti yang salah satunya matahari sebagai bintangnya, dan bumi yang mengelilingi matahari. Itu baru langit tingkat 1. Langit tingkat 2 dibandingkan langit tingkat 1 ini seperti cincin di atas luasnya padang pasir. Begitu luasnya di alam semesta ini jika kita bedah kaitannya dengan alam semesta. Langit sampai kedua seperti cincin di antara luasnya padang pasir dibandingkan langit ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga luasnya alam jagat raya ini itu betul-betul tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hitung sampai ke mana luasnya. Karena betul-betul kita tidak mampu menjangkau keluasan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan adalah betul-betul mengimani dan percaya bahwa kita ini makhluk yang betul-betul tidak ada daya dan kekuatan apapun. Dibandingkan makhluknya Allah alam semesta ini aja, kita tidak ada apa-apanya. Tidak berhak manusia itu sombong sedikit pun. Tidak berhak manusia ini memiliki keangkuhan sedikit pun. Maka jangan buang-buang waktu kita untuk bermusuh-musuhan. Jangan buang-buang waktu kita untuk bersombong-sombongan. Jangan buang-buang waktu kita untuk bermegah-megahan, mewah-mewahan dan menjelekkan atau menjatuhkan saudara kita. Jika kita pandang bumi ini, manusia itu hanya setitik debu, bahkan lebih kecil dibandingkan bumi. Dan bumi ini hanya sebagian kecil debu di antara luasnya luar angkasa sampai tingkat 7 sana. Dan semua ini jika kita ambil hakikatnya adalah semua itu ada di dalam hati kita. Langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak ada bedanya dengan kedalaman hati kita. Semakin kita bisa menemukan hidupnya Allah, disitulah kita bisa berada di Sidratul Muntaha. Syaratnya adalah bumi harus engkau tinggalkan. Karena apa? Jika engkau semakin terbang ke atas sana, bumi ini semakin tidak kelihatan. Semakin engkau bisa menembus hidupnya Allah, dunia seisinya ini tidak kelihatan oleh mata hatimu. Meskipun engkau miskin, engkau kaya, engkau diberikan ilmu, engkau tidak diberikan ilmu, engkau punya jabatan, tidak punya jabatan, itu tergolong kehidupan dunia. Engkau harus meninggalkan semua kecintaan terhadap dunia ini. Bukan berarti enggak boleh kerja, enggak boleh cari uang, tidak. Karena syarat mutlak untuk bisa mi'raj, tidak boleh terlihat sedetik pun, sekecil apapun dunia ini di dalam hatimu. Karena itu akan menjadikan syirik di dalam hati kita. Jika masih ada satu besar biji pengakuan keduniaan di dalam hati kita, itu tandanya
kita belum mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus belajar. Kita harus terus merapatkan diri kepada Allah. Jangan sampai terpleset. Justru seharusnya dunia itu tidak kelihatan, malah dunia itu menutupi mata hati kita. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan tidak hanya menutupi, kita terjerumus ke dalam bumi. Langit bumi bab 1 sampai ke 7 di inti bumi paling panas. Yang hakikatnya itu semua ada dalam hati kita. Semakin engkau mencintai kehidupan dunia ini, semakin tinggi, semakin besar penghalang hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi engkau mencintai kehidupan dunia ini, semakin tinggi peluang engkau untuk tersiksa di dalam api neraka, yang itu wujudnya adalah dalam hati kita. Contoh, jika engkau mengakui punya harta, jika engkau diambil hartanya oleh Allah, maka di situ kita akan tersiksa. Jika engkau tidak memiliki pengakuan terhadap harta, bah panene lengit, bah uangnya hilang, bah musibah apapun, hati kita tetap berpasrah diri, tetap sibuk melihat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu inilah yang akan menjadi benteng kuat hati kita menghadapi ujian apapun dari Allah. Karena apapun yang saat ini merasa kita miliki, kan kebanyakan manusia itu merasa ya, merasa ini suatu saat nanti akan diambil oleh Gusti Allah. Maka kita harus bersiap dari sekarang. Jangan sampai kita kaget. Jangan sampai kita tidak bersiap dari sekarang. Maka ajaran Dinul Haq ini disampaikan untuk membersihkan diri kita dari gemerlapnya dunia. Karena itu yang akan gondeli kita. Itu yang akan menjadi penghalang kita untuk ketemu Allah dan menjadikan mati kita su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika kita merasa memiliki harta, suatu saat nanti kita tidak membawa harta apa-apa. Suatu saat nanti kita tidak membawa harta apa-apa. Yang kita bawa itu adalah harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, harta yang diinfakkan, harta yang dimanfaatkan untuk membesarkan anak, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Itu harta yang kita bawa sampai mati nanti. Harta yang kita jadikan untuk berjuang di jalan Allah, itu yang akan membawa kita, dibawa kita sampai menemani kita di yaumil akhir nanti. Jika kita mengaku merasa memiliki anak, istri, suami, ingat dan persiapkan suatu saat nanti kita pasti akan berpisah. Berpisah di dunia ini, tetapi jika kita mengerti ilmunya akan bertemu di akhirat. Bagaimana biar ketemu di akhirat? Ketika dunia pun ya harus bersatu dulu. Bersatu itu kalau kita menikah itu ya tidak hanya jasadnya saja, tetapi menikahlah juga secara rohani, jasmaniyah dan rohani. Jasmaniyah ya kumpul bojo, rohaniyah artinya hatimu melihat hidupnya Gusti Allah. Kalau di dalam suami, anak engkau tidak bisa melihat hidupnya Allah, jangan harap di akhirat nanti kita dipersatukan oleh Allah. Jangan harap. Karena apa? Karena akan beda alam ya. Beda alam. Maka suami istri itu harus sama-sama menikah, sama-sama melebur menjadi satu, yaitu sama-sama yang ada hanya hidupnya Gusti Allah. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Tidak ada aku pang aina, tidak ada maneh pang apa semisal pang benerna.
Jadi tidak ada aku dan kamu, yang ada adalah aku, hidupnya Gusti Allah. Yang ada akhirnya saling menyayangi, mencintai, saling menghargai, tidak ada saling memaksa. Kalau kita sudah melihat hidupnya Allah dalam suami kita, tidak ada sifat memaksa. Tidak ada sifat protes. Karena yang kita lihat adalah hidupnya Allah, bukan suaminya, bukan anaknya. Itu semua harus engkau praktekkan dalam setiap apapun engkau bercengkrama, engkau masih disandingkan oleh Allah secara jasad di dunia ini dengan suami atau dengan istri kita. Itu engkau harus jangan terjebak, karena itu semua juga wujudnya adalah ujian. Anak, istri, harta itu adalah ujian Gusti Allah. Jangan terlena. Jangan malah menjadikan itu sebagai Tuhan. Maka kita mencintai suami, gemati ke suami itu ya karena melihat hidupnya Gusti Allah, karena kecintaan kita terhadap Allah. Kita akan sadar suatu saat nanti akan berpisah. Entah siapa yang duluan kita nggak tahu. Maka kita siapkan dari sekarang hati kita jangan merasa memilih. Kenapa kok nggak merasa memiliki? Ya karena nggak ada aku dan kamu. Yang ada adalah kita, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku Allah. Sudah esa di situ. Sehingga jika kita diuji oleh Allah dalam hal apapun, karena kita merasa memiliki nyawa, ya kita harus siap suatu saat nanti harus meninggalkan kehidupan dunia. Siap gak siap kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia. Maka dengan ilmu Iddinul Haq ini kita dilatih terus rohaniyah kita, tidak ada kemelekatan dunia dalam hati kita. Menghilangkan melekatnya dunia dalam hati itu loh. Sehingga jika kita dipanggil oleh Allah kapanpun, ya kita menerimanya dengan ikhlas dan senang hati. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh para kekasihnya Gusti Allah. Terbebas dari semua kepentingan dunia, terbebas dari kepentingan hawa nafsu. Karena apa? Ketika ruhnya masih dalam jasad, otomatis ruhnya akan terus digondeli hawa nafsu. Ruhnya hayang nyembah Gusti Allah, jasadnya pengen seneng-seneng urusan dunia. Enggak salah. Jasad pengen jajan yang enak, jasad pengen apa? Naik odong-odong, resep ya ke pasar malam. Enggak sekas pasar malam ibu-ibu. Encan. Rugi keneh. Enggak di akhirat eueuh eta. Iya bener di akhirat eueuh. Mumpung masih sehat ya coba ulin ke pasar malam ya. Enggak apa-apa jasad ini berkumpul dengan gemerlapnya dunia, enggak apa-apa. Jasad ini berkumpul dengan kesenangan dunia, makan yang enak, main ulin. Tetapi ruhaniyah kita terus kudu harus merasakan, menyatakan hidupnya Gusti Allah. Sehingga ya imbang antara dunia dan akhirat itu akan imbang. Guys, itu. Jadi secara mi'raj wajib hukumnya hati kita meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia. Tuh. Maka bagaimana cara meninggalkannya? Dengan kesadaran, Bu. Dengan zikir sadar, kudu sadar terus setiap detik, setiap waktu kita ini sejatinya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Itu terus engkau tanamkan dalam hati kita. Maka ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu ada suatu riwayat
yang diabadikan di dalam bacaan Al-Quran, di bacaan sholat, yaitu ada di tahiyat, bacaan tahiyat, baik awal maupun akhir. Itu merupakan perbincangan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sejatinya perbincangan itu ada di alam Sidratul Muntaha, alam yang senantiasa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada wujud, tidak ada zat, sifat, asma, kecuali yang ada hanya Allah. Di situ yang berkata ya Allah, yang berkata-kata ya Gusti Allah. Apa yang diucapkan dalam kesempatan itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu kejadian Mi'rajnya Rasulullah. At-tahiyatul, segala kehormatan. Coba syarat kita untuk Mi'raj itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatul, segala kehormatan, mubarakatus, segala keberkahan, sholawatus, segala keselamatan, dan thayyibatus, segala kebaikan itu lillah. Lillah itu semua milik Gusti Allah. Ya dari Allah, karena Allah, digerakkan Allah, dan hanya untuk Gusti Allah. Coba, masihkah dalam hati kita rasa ingin dihormati? Jika hati kita menyatakan at-tahiyatul itu lillah, masihkah diri kita ingin dihormati? Ibu-ibu sepele banget. Pas masak, aduh kerboga duit jenuh, masak beli daging. Geslawas untuk masak daging, saking hayangna memuliakan suami, masak dagingnya ngenah bisa. Terus capek-capek di pagi di pasar niangan daging dimasak, nyampe rumah bapaknya pulang kerja, ya dimakan, tetapi bapaknya diam saja. Ngomong nanaon. Coba dalam hati ibu-ibu itu masih hayang mengharapkan sesuatu yang keluar dari mulut suami. Aduh ngenah, enak neng bu, hayang keluar pujian penghormatan dari suami. Masihkah ada perasaan itu? Kalau itu masih ada, itu hanya akan menyiksamu. Betul. Karena apa? Coba ibu-ibu tolong belajar ikhlas nggih. Jadi dalam melayani suami atau apapun itu tolong selalu melihat Gusti Allah. Jika masak aja, tolong niat memasak itu sudah harus engkau sadari, datangnya niat itu datangnya dari sifat iradai Gusti Allah. Kini hayang orang masak daging jeung salaki, sadari itu Allah yang memberikan niat, sehingga tidak karena muncul hawa nafsu. Lamun geus kitu pergi ke pasar, ngeretan daging, ngulek bumbu, ngongseng, masakkan daging, rasakan di situ, sadari terus itu sing gerakkeun Gusti Allah. Yes. Terus kemudian dalam menyajikan kepada suami, engkau juga harus merasakan di situ Allah yang menggerakkan, Allah yang melayani suami, Allah sendiri yang berperan semuanya. Ya, kalau sudah sadar di situ, masihkah engkau mengharapkan pengakuan, mengharapkan penghormatan dan pujian dari suami?
Kalau masih, berarti diri kita belum menggunakan zikir sirul asrar. Kalau engkau akhirnya dipuji, tidak membuat dirimu bangga. Karena apa? Engkau sadar yang muji itu ya Allah, yang dipuji ya Gusti Allah. Saya bilang tadi, tidak ada aku dan kamu. Yang ada itu ya hanya aku, hidupnya Allah. Sing muji ya Allah, sing dipuji ya Gusti Allah. Sehingga semua sama-sama nikmat, sama-sama dalam ketenangan hati. Coba jika ibu-ibu tidak menggunakan sirul asrar, tak jamin dalam hati hayang dipu, tak jamin dalam hati pasti ingin suami mengatakan enak banget ya. Cicing, bapaknya Cicing tetap akhirnya ditanya, kumaha Pak ngeunah teu? Saking hayang nah dipu puji. Ya? Alhamdulillah. Nyeri hati tuh. Kunaon tuh? Masak surga. Jika ada suami panjenengan yang memuji atau mencela masakan, tolong sadari sing gerakkan lidahe iku Gusti Allah. Suami jenengan nggak bisa ngomong asin, nggak bisa ngomong enak kalau nggak digerakkan Allah. Itu engkau sadari. Jika engkau sadar di situ, ya sudah, engkau tidak akan merasa sakit hati. Karena apa? Engkau tidak merasa yang memasak. Bisa lagi mengikuti suaminya juga. Hah? Suaminya juga biar sama-sama. Harusnya ya. Ya itu. Nanti Bu Dona yang mengajarkan ya. Tapi memang iya, idealnya itu suami dan istri sama-sama tersentuh ilmu dinul haq. Kalau cuma salah satu, ya akhirnya istrinya yang banyak mengalah. Kalau dua-duanya sudah menggunakan sirul asrar, tak jamin yang ada adalah kasih sayang. Malah rebutan ngalah. Bukan rebutan menang, malah rebutan siapa yang kalah. Kalau perlu kita yang minta maaf duluan, indah sekali. Seperti Rasulullah, beliau itu pulang hijrah, pulang berperang, kemalaman, ya. Saking gak enaknya membangunkan istrinya, rela tidur di depan pintu. Karena gak dibukakan pintu. Lama suami ibu-ibu gimana? Kenapa Rasulullah muncul sifat gitu? Karena Rasulullah memandang hidupnya Gusti Allah, nggak enak hatinya. Yang ada akhirnya Rahman Rahimnya Gusti Allah. Ya sudah, aku lebih baik tak tidur di luar rumah sampai pagi. Subhanallah. Ya itu Bu. Maka coba pelan-pelan diajarkan sirul asrar bapaknya, nggih. Sudah mulai pelan-pelan ya. Caranya tanamkan iman kepada bapaknya bahwa semua ini yang mengatur, yang menggerakkan, yang mengubahkan itu apa ya? Yang menggerakkan itu semua hanya Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Jin yang katanya hebatnya kayak sundul langit itu sejatinya tidak bisa apa-apa. Sehingga hati kita imannya hanya Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat, wala naf'an, dan juga tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar. Memang sudah sepantasnya
suami dan istri itu sama-sama menerima ajaran dinul haq. Biar apa? Hatinya semakin sadar. Tak jamin jika hati yang sudah tersentuh dinul haq, hati tersebut akan muncul yang namanya Rahman dan Rahim. Enggak ada dalam rumah tangga aku pang benerna. Enggak ada dalam rumah tangga kuduna kieu aing gitu. Eueuh. Jadi tolong kami berpesan, ya kita doakan semoga Allah memberikan jalan untuk semua penduduk ya, terutama bapak-bapak agar diberikan ilmu pengajaran tentang ilmu hati untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi. At-tahiyatul, segala kehormatan itu hanya milik Gusti Allah. Ya. Ya itu, hidup Allah itu ya gitu. Arep ngobahkeun angin ya gampang, erek ngebeakeun sak Amerika ya gampang. Punten dulur, jangan merasa sombong, simbar bener aman. Jangan. Negara adidaya sekelas Amerika aja hanya dalam waktu semalam ludes. Kok mau sombong? Bagaimana manusia? Bahkan itu di luar nalar, api begitu cepat menghabiskan semuanya dalam waktu semalam. Maka ayo kita lepas at-tahiyatul, segala kehormatan itu hanya milik Gusti Allah. Kok kita merasa, aduh aku ingin dipuji, aku kok ingin dihormati, langsung kembalikan kesadaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji, yang berhak dihormati hanya Gusti Allah. Ibu-ibu kan biasanya pengajian, terus delalah biasanya menang pangharepna, ini delalah menang pang tukang gangna. Ya. Itu engkau juga harus hatimu menetralkan. Jangan merasa ingin dihargai, dihormati. Apalagi jika engkau seorang tokoh, engkau seorang ketua, pemimpin, jika tidak dihargai oleh di bawah atau engkau yang pimpin, jangan pernah merasa sakit hati. Aku kan Pak Lurah, kudune nek Pak Lurah itu hajatan kondangannya duduknya harus di dalam rumah di tempat VIP. Ternyata sama tuan rumah dijejerkan dengan orang biasa. Ya Allah, marah. Dah gitu ya Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus, keberkahan hanya milik Gusti Allah. Udah enggak zaman kita mengharapkan berkah kepada makhluk. Punten. Ngalap berkah. Minta berkahnya kiai. Bukan salah, enggak. Itu dulu. Sekarang harus engkau upgrade keyakinanmu, keberkahan itu tidak datangnya dari makhluk, bahwa wujud kiai, ustaz, apapun, tetapi keberkahan itu datangnya mutlak dari hidupnya Gusti Allah. Karena banyak orang yang terjebak di sini, akhirnya dimanfaatkan, dikuras habis hartanya hanya untuk mencari keberkah. Kalau pengen berkah itu ya hidup kita harus selalu nyawang Allah, itu berkah. Mubarakatus sholawatu, segala keselamatan milik Allah. Jika kita diberikan keselamatan dan meminta keselamatan pun ya hanya kepada Gusti Allah.
Itu ya Bu. Ini saya merasa capek sebenarnya, habis baru datang tadi. Biasanya ada waktu istirahat 1 jam, tadi nggak ada. Ya, jadi mungkin kesempatan ini nggak akan lama. Saya rasa cukup ya Bu. Ya sedikit tapi insya Allah kita prakteknya. Terakhir keselamatan, sholawatut thayyibah, segala kebaikan itu hanya milik Gusti Allah. Ojo pernah ngaku-ngaku kebaikan datangnya dari makhluk, bah diri jenengan maupun orang lain. Secara syariat tetap wajib terima kasih. Nuhun Bapak geus diberi duit, tetapi hati kita kudu ngomong itu datangi saka Gusti Allah. Nuhun Pak geus diberi duit jeung belanja, tetapi hatimu kudu melihat Allah yang mendatangkan semua rezeki itu. Itulah kunci agar kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci agar kita bisa betul-betul kembali kepada Allah. Insya Allah Bu, jika engkau sudah semakin melepas keduniaan dalam hatimu, dijemput kapanpun sama Allah siap. Ya, betul itu. Karena apa? Kenapa kok banyak orang sakaratul mautnya susah, sakit bertahun-tahun sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sakaratul mautnya susah karena apa? Karena dirinya masih mencintai kehidupan dunia, bah jimatnya, bah penglarisannya, bah hartanya, bah apapun ilmu-ilmu selain Allah, dan termasuk kecintaan dia pengen hidup lama di dunia, itu malah yang menjadikan dirinya semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar gampang, lepas dari sekarang, mudahkan, lepaskan, sehingga hatimu hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengajian pada kesempatan sore ini. Kita masih ada pertemuan di bulan Rajab ini berapa kali lagi ya? Ini bulan tanggal berapa ya? Berarti masih ada 1 kali lagi ya untuk di Rajab ya. Rajab. Berarti 1 pertemuan pamungkas untuk membahas tentang Isra dan Mi'raj. Karena kita belum masuk setelah Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, turun membawa wahyu yang namanya sholat. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, bab sholat. Karena itu merupakan inti dari semua pengajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di ruah, mari kita gemakan mendoakan kepada orang tua. Syukur-syukur di ruah nanti kita ada doa bersama, ngaruahkan syukur-syukur ya Mas. Bah erek di jam Jumat sore seperti ini atau mau bagaimana, monggo ibu-ibu silahkan dirundingkan atau mau bagaimana. Syukur-syukur kita ngaruahkan bersama-sama atau yang seperti biasanya. Itu untuk menunjang persiapan kita di bulan Ramadan, karena di Ramadan nanti kita harus praktek puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita semakin memahami hakikat puasa, yaitu menahan segala sesuatu selain Gusti Allah, ditahan dalam hati kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Itu sebagai benteng agar hati kita tidak kemasukan lagi sesuatu selain Gusti Allah. Ya, itu prakteknya. Nah, nanti jika Allah mengendaki mau di Rajab atau di puasa, kita akan disambungkan tali rohaniyah kita kepada Allah alias dibaiat jika itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan suci nanti kita sudah betul-betul senantiasa dalam keadaan fitrah, suci, tidak ada penyakit hati, permasalahan-permasalahan hati terhadap dengan orang lain, dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, itu sudah nggak ada, wajib nggak ada. Di bulan suci, di bulan fitri nanti sudah sama-sama menempuh hati yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kajian kita pada kesempatan sore ini.
Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan 5 menit barangkali. Mungkin ada yang mengganjal atau ide atau punya unek-unek ya. Monggo disampaikan. Kalau nggak ada ya kita tutup ya. Kita tutup karena kayaknya mau hujan ya. Kasihan kalau hujan-hujanan lagi ibu-ibu. Ya. Tuh kan udah suruh pulang ya. Ya. Gitu Bu nggih. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, tinggal praktek ya Bu ya. Prakteknya sulit ya. Prakteknya nanti malam kalau nggak hujan ke pasar mah. Kalau hujan ya besok lah lagi. Besok lagi hujan lagi. Ya. Gitu. Itu mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.